Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua yang ada di rumah, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, berjumpa kembali pada program pembelajaran jarak jauh bekerja sama dengan SD Negeri Bima. Yes, oke. Nah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar apa ya? Hari ini kalian akan belajar bersama Ibu Puput Rusma Nurmala dari SD Negeri Bima, yaitu pada pembelajaran teks non-fiksi di kelas 4 SD. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, karena kondisi pandemi kita belum berakhir, tetap ya Ibu ingatkan kepada kalian untuk menjaga selalu kesehatan dengan melaksanakan protokol kesehatan, yaitu melaksanakan 3M. M yang pertama menggunakan masker, M yang kedua menjaga jarak, dan M yang ketiga mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Dengan melaksanakan protokol kesehatan, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya nak. Baik, kita akan mulai masuk pada pembelajaran tentang teks non-fiksi. Nah, bisa kalian perhatikan pada layar. Hari ini kita akan belajar apa ya? Lihat, kita akan belajar tentang kita akan belajar tentang pengertian teks non-fiksi dan jenis-jenisnya. Kemudian kita juga akan belajar tentang gagasan pokok, kemudian tentang paragraf, dan membaca teks urang Kaneke suku Baduy, serta mencari kata sulit dari teks tersebut hingga menentukan kesimpulannya. Nah baik, masuk pada pembelajaran pengertian teks non-fiksi. Apa sih nak teks non-fiksi itu? Baik, kita simak sama-sama ya. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta ya atau kenyataan. Isi dari teks tersebut bisa bersumber dari pengalaman, kemudian dari kejadian, atau dari cerita yang sifatnya nyata, bukan kebohongan atau mengada-ngada ya nak. Lalu apa saja sih jenis teks non-fiksi Bu? Nah jenisnya banyak. Nah ini salah satunya ya, ada teks deskripsi, teks prosedur, surat, teks berita, iklan, teks pidato, sampai pada teks eksplanasi. Yang akan kita pelajari hari ini itu tentang teks eksplanasinya nak. Nah, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu peristiwa, baik berupa peristiwa alam, sosial, budaya, ataupun pribadi. Teks ini bertujuan untuk menjelaskan suatu proses terjadinya misalkan bencana alam, banjir, gunung meletus, atau juga membahas tentang ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya. Nah, di sini Ibu punya, kita lihat dulu, Ibu punya sebuah teks tentang budaya ya, yaitu tentang batik sebagai salah satu budaya kita. Nah, di sini Ibu punya teks tentang batik. Kita baca sama-sama ya, nak. Batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam, lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya batik Bali. Nah anak-anak, dari teks batik tadi kita akan belajar mencari apanya sih? Ya betul, kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukungnya nak. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Sedangkan di sini kita bisa menemukan gagasan pokok baik pada kalimat utama yang ada di awal, di akhir, ataupun di awal dan di akhir. Nah, gagasan pendukung itu sendiri apa Bu? Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Nah, di sini kita akan mencari tahu bagaimana cara menentukan gagasan pokok Bu. Nah caranya yang pertama, baca terlebih dahulu teks dengan cermat. Yang kedua, cermati nak kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragrafnya. Dan cara yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf.
Nah, kita mulai saja nih analisis dari teks batik tadi. Nah, kira-kira ada kata batik merupakan kain tradisional Indonesia. Menurut kalian itu masuk ke dalam gagasan apa? Gagasan apa ya? Gagasan pokok atau gagasan pendukung? Ya, ini termasuk ke dalam kalimat apa? Kalimat utama ya. Nah, dari suatu paragraf ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Kita lihat nih, mana yang menjadi kalimat penjelasnya. Nah, di situ kalimat penjelasnya yang berwarna biru. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Hingga kalimat batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, itu adalah kalimat penjelas ya. Jadi kalimat utama pada teks paragraf batik ini ada di awal. Nah, sekarang kita lihat. Tadi batik sudah ada. Lalu dari kalimat utama dan kalimat penjelas dapat kita temukan gagasan pokoknya. Intinya membahas tentang apa? Bahwa batik merupakan kain asli Indonesia. Nah, selanjutnya kita lihat tadi batik teksnya. Sekarang kita cari gagasan pendukungnya. Tadi ya, gagasan pokoknya sudah bahwa batik adalah kain khas Indonesia. Bagaimana dengan gagasan pendukungnya? Gagasan pendukungnya pada paragraf pada kalimat pendukung 1 yaitu tentang cara membuat kain batik. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Nah, itu masuk kepada gagasan pendukung tentang cara membuat batik. Kemudian kalimat yang ketiga, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Nah, berarti tempat asal kain batik. Lalu kalimat yang tiga, beberapa daerah di Pulau Jawa menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Berarti gagasan pendukung yang ketiga tentang persebaran kain batik. Nah, itu dia ya, sudah bisa menemukan gagasan pokok, sudah bisa menemukan gagasan pendukung. Nah, kita lihat di sini tadi dalam suatu teks batik itu ada satu paragraf. Kalian harus tahu bahwa paragraf itu banyak jenisnya atau ada 3 jenis paragraf. Paragraf yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf yang kedua yaitu paragraf induktif. Dan paragraf yang ketiga adalah paragraf campuran. Apa itu paragraf deduktif? Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Sedangkan paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di awal dan di akhir paragraf. Oke. Nah, itu ya sudah dijelaskan tadi oleh Ibu. Jadi berdasarkan teks eksplanasi tentang batik, maka paragrafnya termasuk paragraf apa, anak? Tadi kan kalimat utamanya di awal ya. Berarti masuk ke dalam paragraf deduktif. Bisa dipahami anak-anak? Oke, sudah dijelaskan tentang jenis-jenis paragraf. Sekarang Ibu punya teks nih. Teks lagi tentang kebudayaan. Judulnya Urang Kanekes si Suku Baduy. Apa sih isinya? Kita baca sama-sama ya. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan yang indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggallah masyarakat adat yang biasa kita sebut sebagai suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Urang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes Dalam atau Baduy Dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes Luar atau Baduy Luar. Kelompok Kanekes Dalam atau Baduy Dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikesik, dan Cibeo. Masyarakat Kanekes Dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak juga menggunakan alas kaki, tidak juga menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes Dalam. Masyarakat Kanekes Luar atau Baduy Luar
telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga menggunakan pakaian modern. Namun masyarakat Baduy luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Nah, kenapa Ibu menyajikan teks Kanekes ini? Nanti kita akan belajar untuk mencari informasi penting ya dari teks tersebut dan mencari kata sulitnya. Kita lihat. Di sini ada informasi penting. Tadi ada berapa paragraf? Nah, ada 4 ya. Di mana paragraf pertama itu informasi pentingnya, pokok pikirannya tentang apa? Yaitu di Pegunungan Kendeng tinggal masyarakat suku Baduy atau yang disebut sebagai orang Kanekes. Paragraf yang kedua membahas tentang apa tadi? Ya betul, masyarakat Kanekes terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu Tangtu dan Penamping. Dan paragraf ketiga pokok pikirannya yaitu tentang masyarakat Kanekes dalam atau kelompok Tangtu masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Dan paragraf yang keempat yaitu tentang masyarakat Kanekes luar kelompok Penamping sudah mengenal teknologi dan alat elektronik. Nah, itu adalah 4 pokok pikiran tadi dari teks orang Kanekes. Nah, bagaimana dengan kata sulitnya? Ada kata sulit apa tadi? Ya betul, ada kata tradisi. Apa itu tradisi? Tradisi artinya kebiasaan turun-menurun yang masih dijalankan oleh masyarakat. Ada juga kata sulit alat elektronik. Apa artinya? Artinya alat yang bekerja menggunakan listrik. Kemudian ada alat transportasi. Apa artinya? Yaitu alat atau kendaraan untuk pengangkutan. Ada kata sulit berikutnya yaitu alas kaki. Artinya penutup telapak kaki. Dan yang terakhir ada istilah teknologi, artinya keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, itu ya tentang informasi penting dan teks sulitnya. Oke, kita lihat di sini ada foto orang Kanekes tuh, nak, tidak menggunakan alas kaki ya, hidupnya di gunung, mereka juga tidak mengenal teknologi. Nah, ini pemukiman orang Kanekes ya, ada di Bukit Gunung. Nah, berarti terakhir yaitu tentang kesimpulan teks orang Kanekes bahwa Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat dengan dihuni oleh masyarakat suku Baduy yang terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu Kanekes Tangtu dan Kanekes Penamping. Kelompok masyarakat Baduy dalam atau Tangtu masih sangat teguh dalam memegang tradisi, sedangkan kelompok Baduy luar atau Penamping sedikit berbeda karena masyarakat Kanekes luar atau Baduy luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, perhatikan. Tadi pembelajaran sudah kita lalui. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami ya. Sampai berjumpa pada program pembelajaran selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.